Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online terpercaya terbaik di tahun 2023, yaitu saya akan mereview tentang yang namanya kredit pintar. Siapa sih yang nggak tahu dengan namanya kredit pintar? Nah, di sisi lain banyak masyarakat di luar sana yang sibuk mencari yang namanya pinjaman online, namun masih sering kebingungan pinjaman mana yang cocok untuk kita gunakan. Namun balik lagi, jika kita rajin, jika kita memang mau mengedukasi sebelum mengajukan pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman mereview terlebih dahulu dan cari referensi-referensi tentang pinjaman online yang akan kita tujukan. Banyak sekali referensi di channel-channel di luar sana yang mereview tentang pinjaman online. Salah satunya channel saya. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah, yang akan saya review tentang kredit pintar, yang pertama apa itu kredit pintar, kemudian bagaimana cara pengajuannya, syarat pengajuannya, serta ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi silakan teman-teman simak baik-baik tentang kredit pintar agar bisa menjadi acuan ketika teman-teman ingin mengajukan di pinjaman online. Oke, kita langsung aja cekidot. Nah, kita cek dulu apa itu kredit pintar. Nah, kredit pintar ini adalah salah satu pinjaman online yang sangat cukup populer di Indonesia. Bahkan dari tahun ke tahun, kredit pintar ini merupakan pinjaman online terbaik yang banyak digunakan oleh teman-teman di luar sana. Dan juga aplikasi kredit pintar ini juga bisa kita akses untuk pengguna Android karena hanya tersedia di Google Play Store. Untuk aplikasi kredit pintar ini menyediakan layanan pinjaman tunai yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan sejak tahun 2018, dan caranya untuk kita bisa mendaftarkan diri di pinjaman online kredit pintar ini, kita hanya menggunakan KTP saja dan juga mengisi berbagai data diri sesuai dengan instruksi. Nah, selain itu kredit pintar juga mendapatkan penghargaan Top Brand Award yang diterima kredit pintar pada tahun 2021, semakin menjadi brand dan juga semakin sebagai aplikasi pinjaman online terpercaya untuk masyarakat. Jadi kenapa saya katakan kredit pintar ini sangat terbaik, karena memang mampu memberikan kita pinjaman untuk yang lagi membutuhkan dana melalui pinjaman online. Sempat tahun kemarin kredit pintar ini sempat down ataupun aplikasinya sempat tidak bisa diakses, itu karena mereka lagi perbaikan teknisinya atau lagi maintenance. Namun sekarang kredit pintar sudah bisa digunakan, dan silakan jika teman-teman lagi butuh dana, silakan saja ajukan di kredit pintar. Nah, kemudian kita lihat lagi produk pinjaman yang ditawarkan oleh kredit pintar. Nah, di sini platform pinjaman dana tunai kita bisa mendapatkan hingga 20 juta rupiah. Namun bagi kita pemula biasanya mereka tidak memberikan kita langsung maksimal 20 juta, biasanya ada level-level tertentunya. Biasanya untuk level pertama kita mendapatkan pinjaman dengan maksimum yaitu 1,2 juta. Kemudian setelah kita melihat kelancaran kita membayar, memiliki nilai scoring yang baik, maka nanti kita akan naik ke level kedua, yaitu kita bisa mendapatkan pinjaman hingga 4 juta rupiah. Kemudian jika kita lancar dalam membayarnya lagi, kemudian bisa kita mendapatkan nilai scoring yang baik lagi, kita bisa menaikkan level hingga level ketiga, yaitu bisa mendapatkan pinjaman dari 5 juta sampai dengan 10 juta. Dan jika teman-teman sudah mencapai level ketiga, maka nanti teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman hingga 20 juta rupiah. Tentunya untuk kita mendapatkan nilai yang tinggi ini pasti ada syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Nah, untuk syarat-syaratnya kita mengajukan di kredit pintar ini yaitu harus warga negara Indonesia, memiliki KTP, kemudian berusia 18 tahun sampai dengan 55 tahun, dan juga memiliki pekerjaan tetap dan juga memiliki penghasilan tetap.
Nah, kemudian untuk di kredit pintar ini mereka menerapkan bunga tahunan yaitu tidak lebih dari 36%. Jadi, jika kita bagikan per bulan itu kita hanya dikenakan bunga sebesar 5% saja per bulannya. Jadi sangat rendah dan juga cocok untuk teman-teman yang memang lagi mencari pinjaman online dengan limit besar kemudian bunga yang rendah. Kemudian kita lihat lagi untuk tenor pinjaman yang ditawarkan di sini antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun untuk pinjaman. Jadi sangat lama sekali dan juga tenornya juga bisa teman-teman sesuaikan dengan kemampuan teman-teman untuk membayarnya. Kemudian di kredit pintar ini tentu ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, untuk kelebihan dari kredit pintar ini yang pertama pengajuan pinjamannya bisa bayar secara cicilan. Seperti pada pinjaman yang disediakan oleh salah satu bank konvensional, kredit pintar ini juga bisa melayani pembayaran dengan metode cicilan. Kelebihan ini juga menjadi poin menarik bagi kredit pintar sebagai aplikasi pinjaman online yang pada umumnya menawarkan jumlah pinjaman lebih rendah dibandingkan pinjaman dari bank. Jadi silakan teman-teman ajukan pinjaman dan pilih sesuai dengan kesanggupan kita dalam membayarnya. Yang kedua, untuk proses pengajuannya pun juga sangat cepat. Dengan situasi sekarang banyak sekali pinjaman online yang menolak ketika kita mengajukan pinjaman online. Namun kredit pintar ini menjabarkan bahwa proses pengajuan yang bisa dilakukan dengan cepat dalam aplikasi dan juga dibantu dengan teknologi yang sangat canggih yang digunakan oleh kredit pintar ini. Jadi sangat nyaman ketika kita mengajukan di kredit pintar. Kemudian yang ketiga, aplikasi kredit pintar ini merupakan pinjaman online yang aman dan terpercaya karena sudah terdaftar di OJK dan merupakan pinjaman online terbaik di sepanjang tahun, termasuk di awal tahun 2023. Walaupun sempat maintenance di awal tahun, namun sekarang kredit pintar balik lagi bisa teman-teman gunakan untuk salah satu tempat kita mengajukan di pinjaman online. Nah, kita lihat lagi apa saja kekurangannya di kredit pintar ini. Nah, kekurangannya pertama hanya tersedia di Android karena belum ada di App Store. Jadi bagi teman-teman yang Android sudah bisa mengajukan di pinjaman online kredit pintar ini. Nah, yang kedua, banyak juga pinjaman online di luar sana yang mengatasnamakan kredit pintar. Jadi karena saking terbaiknya banyak yang mengatasnamakan kredit pintar padahal bukan kredit pintar. Jadi harus hati-hati dan pilihlah pinjaman online yang terpercaya dan juga cari referensi mengenai kredit pintar. Nah, kemudian yang ketiga hanya bisa mengajukan pinjaman tunai. Jadi tidak bisa menggunakan paylater ataupun untuk berbelanja di salah satu market place atau di merchant yang sudah bekerja sama. Jadi kredit pintar ini hanya bisa teman-teman gunakan untuk meminjam dana tunai saja. Nah guys, itu review dari saya tentang kredit pintar yang mana sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman semua kalau lagi butuh dana darurat melalui pinjaman online. Dan tetap waspada dalam menggunakan pinjaman online, tetap gunakan untuk sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan kita dalam membayarnya. Dan tetap selalu gunakan untuk hal yang lebih produktif agar bisa mampu memenuhi kebutuhan keluarga kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.